Kemarin kan waktu minimalnya itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Baik secara terus menerus keluarnya atau secara terputus-putus. Dalam artian keluarnya itu 24 jam, yang penting tidak keluar dalam jangka waktu 15 hari ya. Kemudian masa galibnya haid itu adalah 7 hari, 6 sampai 7 hari galib kebiasaan. Seorang wanita mengeluarkan darahnya itu kebiasaannya 6 sampai 7 hari. Kemudian maksimal seorang wanita mengeluarkan darahnya itu adalah 15 hari 15 malam. Jadi tidak ada ceritanya wanita yang haid itu melebihi batas maksimal. Jadi gak ada haid 20 hari, gak ada haid 25 hari, gak ada haid 30 hari. Ya, kenapa? Karena maksimalnya 15 hari maksimalnya. Itu. Tuh 15 hari 15 malam. Kemudian setelah kita mengetahui as-su'al tuh, ada as-su'al, pertanyaan atau pratarosan. Hiji awewe ngaluarkeun getih headna teh terputus-putus. Seorang wanita mengeluarkan darah headnya itu secara terputus-putus. Maka anu dihukuman head teh eta waktu keluarna darah atau beserta terputus-putusnya darah. Jadi waktu terputus-putusnya darah, apakah itu dihukumi head semuanya ataupun cuma yang keluar darahnya saja? Nah, maka jawabannya sadayana dihukumi head. Semua darah baik itu yang terputus-putus ataupun yang keluar itu dihukumi haid. Contoh semisal tanggal 1 keluar darah, tanggal 2 suci, tanggal 3 suci, tanggal 4 keluar darah. Nah, maka yang dihukumi haidnya itu semuanya 1, 2, 3, 4 hari semuanya dihukumi keluar darah. Itu. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Dari masa suci mana? Wa aqallu tuhri al-fasil bainal haidotaini itu. Mau dimanain enggak? Wa aqallu tuhri, dan adapun minimal masa suci al-fasili yang memisah bainal haidotaini di antara dua haid itu khamsata asaro yauman, itu khamsata asaro yauman 15 hari. Itu khamsata asaro yauman 15 hari. Wahtaroja, dan mengecualikan siapa al-musonnifu yai musonnif bikaulihi dengan perkataannya musonnif bainal haidotaini, lapad bainal haidotaini, minal fasili, dari pemisah, bainan nifasa ini antara dua nifas, ila anqol wala hada, dan tidak ada batasan, wala hada, dan tidak ada batasan li aksarihi pada maksimal tuhri, ayat tuhri yakni masa suci. Faqad tamkunu, terkadang mungkin, siapa almar'atu wanita, dahroha di sepanjang umurnya mar'ah, dahroha di sepanjang umurnya mar'ah, bila haidin dengan tanpa haid, bila haidin dengan tanpa haid.
Ama golibu tuhri, adapun galibnya masa suci itu payu tabaru maka dihitung. Itu payu tabaru maka dihitung apa golibit tuhri bi golibil haidi, dengan galibnya haid. Paingkana maka jika ada apa al haidu haid itu sitan 6 hari. Fatuhru maka adapun masa suci, fatuhru maka adapun masa suci itu arbaun wa isruna 24 yauman harinya. Aukana atau ada apa al haidu haid itu sab'an 7. Fatuhru maka adapun masa suci itu salah satun wa isruna 23 yauman harinya. 23 yauman harinya. Kemudian itu dalam kitab Fathul Qorib. Kemudian paslun, bermula pasal ini lauroat jika melihat siapa mar'ah, walau hamilan sekalipun hamil, lama atolkin tidak beserta lama atolkin tidak beserta darah tolkin di darah tolkin itu adalah darah sakit melahirkan. Lama atolkin tidak beserta darah tolkin atau darah sakit saat melahirkan. Walau asfaro sanajan warna kuning, sekalipun warna kuning, au akdaro atau keruh, lazimna maka wajib akan mar'ah apa haidun head. Qadruhu adapun ukurannya head, yauman walailatan 1 hari 1 malam, paaksaro atau lebih. Walam yabur dan tidak melewati, ayyujawiz yakni tidak melewati apa dam, aksarohu akan maksimal head. Bahwa maka adapun dam ma'anikoin beserta suci, tahollalahu yang menyelangi akan niko, yang menyelangi akan niko apa haidun haid. Nah kemudian selanjutnya masa suci pemisah antara 2 haid itu adalah 15 hari. Jadi antara haid yang pertama dengan haid yang kedua itu harus dipisah. Dipisahnya itu dengan masa suci minimal 15 hari. Berarti ketika masa sucinya belum mencapai 15 hari, maka darah yang keluar kedua kalinya tidak mungkin bisa kita katakan darah haid. Contoh semisal gini, seorang wanita mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, berarti darahnya haid. Karena sudah minimal 24 jam, kemudian 10 hari, berarti di lingkup di bawah 15 hari, 10 hari. Setelah itu pas tanggal 11 suci sampai dengan tanggal 20. Pas tanggal 21 keluar lagi. Maka darah yang keluar di tanggal 21 itu bukan darah haid. Ya. Darah yang keluar tanggal 21 itu bukan darah haid, tapi darahnya darah
istilah istihadah. Contoh gini, seorang wanita mengeluarkan darah. Keluar darah 10 hari, tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian suci 10 hari. Kemudian KD keluar darah lagi yang kedua, ya, 5 hari. Nah, maka keluar darah yang pertama 10 hari, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, ini namanya darah haid. Ya. Nah, 10 hari tidak mengeluarkan darah, berarti masa sucinya baru berapa hari? 10 hari. 10 hari. Nah, ketika masa suci 10 hari, kemudian 5 hari lagi mengeluarkan darah, berarti tanggal 21 sampai dengan tanggal 25. Maka yang 5 hari ini bukan darah haid, tapi namanya darah istihadah yang menyempurnakan masa suci. Istihadah yang menyempurnakan masa suci. Kenapa? Karena masa suci minimalnya harus 15 hari. Gak mungkin yang 5 hari ini tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 dihukumi darah haid, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena masa sucinya baru 10 hari. Berarti bisa dikatakan haid ketika pas tanggal 26 masih mengeluarkan darah. Ternyata tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 masih keluar darahnya. Oh, berarti dari tanggal 26 sampai tanggal 30 ini darah haid yang kedua, berarti wanita tersebut haidnya itu, siklusnya itu berarti per 25 hari, ya, per 25 hari. Makanya kan kalau secara galib seorang wanita itu mengeluarkan darahnya itu dalam 1 bulan 1 kali. Secara galib, ya. Galibnya wanita dalam 1 bulan itu adalah 1 kali. Makanya golibnya masa suci disamakan atau dihitung berdasarkan golibnya haid. Jika golibnya 7 hari, haidnya berarti masa sucinya berapa? 23 hari, ya. Ini galib, haidnya 7 hari, maka sucinya berapa? 23 hari. Kemudian kalau haidnya 6 hari, ya, berarti sucinya berapa? Sucinya berapa? 24 hari. Tuh. Kenapa? Karena siklus wanita pada contoh ini berarti haidnya itu siklusnya namanya siklus. Siklus haidnya per 30 hari. Paham nggak? Ya. Siklus haidnya per 30 hari. 30 hari itu berarti yang 7 harinya haid, 23 harinya masa
masa suci. Berarti kalau haidnya 6 hari, masa sucinya 24 hari. Haidnya 5 hari, masa sucinya berapa? 25. Haidnya 10 hari, masa sucinya 20. Nah gitu. Berbicara ketika siklus haidnya per 30 hari. Ya, tapi nggak harus seperti ini. Kenapa? Karena ada kemungkinan setiap wanita itu berbeda-beda. Bisa jadi seorang wanita mengeluarkan darah haidnya itu cuman 1 kali, cuman 1 hari dalam 1 bulan. Ya, ketika haidnya cuman 1 hari, kemudian sucinya saya mah cuman 15 hari, berarti siklus haidnya per 16 hari. Ya. Ini nih. Contoh. Haid 1 hari. Udah 1 hari udah selesai. Kemudian suci 15 hari. Ya. Suci 15 hari. Berarti siklusnya per 16 hari. Nah, jadi ada kemungkinan nanti dia pas tanggal 17 sudah keluar darah lagi. Berarti gini, tanggal 1 mengeluarkan darah dihukumi haid. Setelah itu suci 15 hari sampai dengan tanggal 16. Pas tanggal 17 keluar darah lagi. Berarti tanggal 17 itu haid yang kedua. Ya. Kenapa haid yang kedua? Ya dikarenakan masa sucinya sudah 15. Ya gitu. Makanya siklus haid wanita itu berbeda-beda tergantung kebiasaan. Nah, ini kan berbicara secara galib, ya, Kadang berbeda-beda, makanya kalau wanita yang haid itu harusnya punya kalender sendiri, punya kalender khusus haidnya sendiri. Saya mah haidnya biasanya suka 10 hari per bulannya, kemudian sucinya 20. Berarti udah gitu, 10 haid 20 suci, 10 haid 20 suci. Tuh. Paham tak? Paham tak, Sang? Paham gak? Tadi paham? Jadi itu yang namanya apa? Siklus haid, ya. Jadi ulangi, masa suci pemisah antara 2 haid itu minimal 15 hari. Maksimalnya tidak terhingga, tidak terbatas. Bahkan terkadang ada wanita tidak pernah haid selama umur hidupnya. Seperti siapa? Seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu di sepanjang hidupnya tidak pernah haid. Makanya namanya Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra itu artinya suci, wanita suci. Paham? Mana deui cenah? Tadi mana? Tadi saya sampai tanya tuh. Kemudian tuh Mas pangeling. Pangeling
anyana hiji awewe nalika manehna ningali darah. Ketika seorang wanita dia melihat darah, mengeluarkan darah, maka hukumi sementara bahwa darah itu adalah darah haid. Kemudian wanita tersebut sudah dinamakan dengan kategori haid atau wanita yang haid. Apabila darah tersebut mencapai 24 jam, berarti namanya darah haid. Tapi kalau semisal darahnya kurang daripada 24 jam, maka darahnya bukan darah haid tapi darah fasad. Ketika darah fasad, maka setiap sholat yang ditinggalkan itu wajib diqodho. Kayak kemarin tuh contohnya itu mah ya pas jam 1 siang dia ngeluarin darah, kemudian hukumi sementara bahwa wanita tersebut adalah wanita haid. Ya, pas asar ternyata darahnya berhenti. Oh, berarti darahnya belum memenuhi syarat dinamakan darah haid. Maka pas waktu asar kewajiban dia sholat asar kemudian plus mengqodho sholat zuhur. Gitu ya. Karena kenapa? Karena darah yang tadi bukan darah haid. Darah yang tadi itu adalah darah fasad. Gitu. Beres dah seputar head gitu. Jadi minimal head 24 jam, galibnya head 6 atau 7 hari, maksimal head 15 hari. Semuanya berdasarkan atas penelitian Imam Syafi'i pada wanita-wanita Arab. Tuh. Paham? Kemudian bab selanjutnya adalah bab nifas. Ya, bab nifas. Nifas hartosna mungguh bahasa. Nifas secara bahasa artinya adalah mengalir. Ya. Tidak telah. Coba itu apa? Latifah baca. Baca. Ya nifasnya atasnya tuh. Nifas hartosna mungguh bahasa yaitu alir hartosna nifas syarat yaitu geni anu kaluar dina bagi awewe sabada ngalahirkeun. Nah, nifas secara bahasa artinya adalah mengalir. Kemudian kalau secara syara adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Namanya darah nifas. Wanita hamil, setelah itu melahirkan. Nah, setelah anaknya keluar daripada rahimnya terpisah, kemudian keluar darah, maka darah tersebut adalah darah nifas. Ya. Beda dengan darah yang bersamaan dengan anak. Kalau darah yang keluar bersamaan dengan anak itu namanya bukan darah nifas, tapi darahnya darah tolkun. Tadi itu tolkun. Tolkun itu adalah darah sakit ketika melahirkan. Namanya darah tolkun. Gitu. Terus lanjutin, tadi Pak lanjutin. Nah, lanjutin. Minimal nifas itu adalah satu lahdoh, setetes. Ya. Minimal nifas itu setetes. Kemudian galibnya 40 hari 40 malam. Maksimal nifas adalah 60 hari.
maksimal nifas adalah 60 hari. Jadi ketika ada seorang wanita kemudian dia mengeluarkan darah setelah melahirkan, darahnya cuma 1 jam, ya udah, darah tersebut berarti dinamakan darah nifas. Kalau berbicara galib itu adalah berapa? 40 hari. Tapi maksimalnya 60 hari. Terus lanjutin. Kalau yang digunakan Wanita masa nifas 60 hari teh dihitung ti mimiti keluar anak. Anu dihukuman nifas nama eta dikalip keluar gede. Janten lamun aya awewe ngalahirkeun tanggal 1 untuk keluar gede saalit-alit acan terus keluar gede tanggal 5 mangka jejeg bilangan 60. Terus jejak bilangan 60. Belum. Dinten 60 wengi teh dihitung di tanggal 1 salajengna anu dihukuman nifas eta di tanggal 5 beres mangsaan sampai tanggal 1 dugi tanggal 5 eta dihukuman suci wajib sholat sareng Jabana. Nah kemudian hitungan maksimal nifas 60 hari 60 malam itu dihitung secara hitungan dari awal keluarnya anak, bukan dari awal keluarnya darah. Anggap semisal tanggal 1 dia melahirkan, ternyata pas melahirkan, setelah melahirkan tidak keluar darah, biasa suci sampai dengan tanggal 5. Pas tanggal 5 darahnya keluar. Oh, berarti tanggal 5 itu darah yang keluar dihukumi nifas. Maka hitungan 60 hari itu bukan dari tanggal 5, tapi dari tanggal 1 pas dia melahirkan. Hitungannya berarti hitungan pas 60 hari itu sampai dengan hari ke-60. Tapi yang dihukumi nifasnya dari tanggal 5. Paham? Ketika dihukumi dari tanggal 5, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, berarti wanita tersebut dihukumi suci. Ketika suci, wajib sholat, kemudian wajib melaksanakan puasa. Gitu. Nah, baru dalam kasus ini wanita yang setelah melahirkan itu diwajibkan adus. Ya. Adus melahirkan itu berbicara ketika setelah melahirkannya tidak keluar darah nifas. Kayak contoh ini. Ya. Kayak contoh ini. Jadi kalau semisal seperti biasanya terjadi setelah melahirkan kemudian langsung disusul dengan darah nifas, nah itu mah tidak ada kewajiban adus. Gak ada kewajiban adus melahirkan, gak ada. Kenapa? Karena adanya darah nifas. Sedangkan tujuan adus itu murni wasilah untuk melaksanakan sholat. Kalau semisal tetap diwajibkan adus melahirkan padahal ada darah nifas, ya itu gak ada manfaatnya percuma. Ya, kenapa? Karena setelahnya tidak sholat. Setelahnya kalau darah nifas. Paham ya? Jadi dihitung 60 hari 60 malam itu dihitungnya dari tanggal 1. Tapi kalau dihukum nifasnya dari tanggal 5. Dari tanggal 5. Naik magane. Terus tadi Pak lanjutin. Ya lanjutin yang tadi. Soal pertanyaan. Jawabnya tanggal dina eta 15 Juni. Lamun langsung 15 dinten 15 Juni maka nanti anu fatwa dihukuman sanes nifas. Jarak antara anaknya lahir
darah itu bisa dihukumi nifas itu minimal tidak lebih daripada 15 hari ya, tidak lebih dari 15 hari. Contoh tadi kan gini ya, tanggal 1 melahirkan tapi kalau semisal pas keluar darahnya itu tanggal 16 keluar darah ini berarti gini tanggal 1 melahirkan kemudian tanggal 2 sampai dengan tanggal 14 nya suci. Nah, pas tanggal 16 keluar darah 15 pas tanggal 16 keluar darah, maka darah di tanggal 16 ini namanya darah haid ya, namanya darah haid, bukan darah nifas. Kenapa? Karena jarak pemisah antara lahirnya anak dengan keluar darah itu sudah melebihi 15 hari. Ketika sudah melebihi 15 hari, maka darahnya bukan dinamakan darah nifas lagi, tapi namanya adalah darah haid. Paham ya? Soal al-jawab. Terus Latifah lanjutin. Lamun aya awewe sama dana lahir dan keluar dari sama yang putus dengan sadaya eta di hubungan nifas beri. Di hubungan nifas beri bulan waktunya. Al-jawab. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika darah nifasnya itu terputus-putus, apakah semuanya dihukum nifas atau darah yang keluarnya saja yang dihukum nifas? Maka konsepnya sama seperti halnya haid, dalam artian darah yang dihukumi nifas semuanya beserta darah yang terputus-putus. Yang penting berada dalam ruang lingkup 60 hari. Yang penting ada dalam ruang lingkup 60 hari. Contohnya seperti gini ya, seorang wanita setelah melahirkan mengeluarkan darah nifas, keluar darah nifas semisal dari tanggal 1
Setelah itu keluar darah lagi, kade yang kedua kalinya keluar darah lagi tanggal 31 sampai 45. Setelah itu suci lagi. Suci tanggal 46 hari ya. Hari 46 sampai 50. Kemudian kade yang ketiga. Kade yang ketiga hari ke-51 sampai dengan hari ke-60. Maka keluar darah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Berarti ini hukumnya nifas. 21 sampai 30 cuma 10 hari suci. Kemudian 31 sampai 45 nifas sama. Kemudian 5 sampai 60 maka yang dihukum nifas ya. Enam 60 hari plus waktu sucinya. Ya. Jadi sekalipun tanggal 21 sampai 30, 46 sampai 50 ini suci, semuanya tetap dihukumi nifas. Dalam artian gini, kalau semisal pas 10 hari ini dalam keadaan dia puasa, nanti puasanya tetap wajib diqadha. Ya. Jadi 10 hari kan? Terus 30 ya. 9 hari. 9 hari. Kemudian ini 4 hari. Ya. 9 hari 4 hari. Nah, sekalipun dalam keadaan suci 21 sampai 30, kemudian 46 sampai dengan tanggal 50, maka tetap setelah ketahuan pas tanggal 60 masih mengeluarkan darah, berarti dihukum nifasnya itu 60 hari plus waktu sucinya. Paham? Paham Dapir? Enggak, 61 suci udah beres. Jadi 60 batas akhirnya. 60. Pas udah 60 hari, 61 masih ngeluarin. Nah, kalau 61 masih ngeluarin, nanti masuknya pada istihadah. Kalau 61-nya nanti keluar lagi, maka nanti dihukumi istihadah. Ketika istihadah, maka yang dihukumi dipakai nanti disesuaikan dengan adat, dengan kebiasaannya. Maka bertanya kembali siapa? Kiai dalilin dengan apa dalilnya? Gitu. Jadi gini ya, ulangi. Pas tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 nifas. Keluar darah. Pas tanggal 21 suci. Maka yang dilakukan wanita tersebut apa? Mandi, kemudian sholat, puasa seperti biasa tuh sampai dengan tanggal 30. Ternyata tanggal 31 keluar lagi. Ya. Berarti gimana? Ya, berarti jangan sholat. 31 sampai dengan tanggal 45. Pas tanggal 46 suci lagi, berarti mandi lagi. Mandi, kemudian sholat, puasa seperti biasa sampai dengan tanggal 50. Pas tanggal 51 keluar darah lagi sampai dengan tanggal 60. Maka semuanya dihukumi nifas. Kenapa dihukumi nifas? Ya, karena sucinya itu cuma 10 hari. Beda lagi kalau semisal masa sucinya itu adalah apa? Sucinya atau darah yang waktu suci yang memisah antara darah ini nih 15
maka nanti nggak bisa dihukumi nipas. Berarti Pak, Ini jawaban begitu. Kalau ilmu mah nggak bakal rusak pelan zaman dan tidak kaku. Coba kalau dulu itu bakal aneh punya lemari contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua. tahun. Ini masih konsep nipas ya. HD keluar darah yang pertama, semisal tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Ya, jadi dengan ini jawaban. Kemudian suci tanggal 21 sampai dengan tanggal 40. HD kedua hari ke-41 sampai ke dahulu itu lebih utama mana? 50 ya, Atau sampai ke 50. Kemudian suci lagi ilmu dan harta. Pakola al ilmu Suci. Jawaban 51. menjawab siapa ahli? Al ilmu belum Sampai itu lebih 60. HD 3 ya, Kamu kan ketuanya karena 61 sampai 70. nanya mulu. Ayo gimana? Sayyidina Ali siapa? Nah, kalau seperti ini kejadiannya, berarti tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 ini dihukumi nih pas. Maka menjawab lalu menjawab siapa? Ini suci. Suci. Berapa dulu? Berapa hari berarti? Berapa hari? Ah, 19 hari. Ini dalam kurang 19. Nah, dikarenakan sucinya 19 hari melebihi daripada 15 hari, maka darah yang kedua tanggal 41 sampai 50 ini sudah dinamakan darah haid. Darah haid bukan nipas lagi. Jadi nipasnya cuma 20 hari doang. Setelah berpisah 15 hari, maka 41 sampai 50 namanya adalah haid. 51 60 suci. Nah ini 61 sampai dengan tanggal 70 karena masa sucinya baru 9 hari ya. Masa sucinya baru 9 hari berarti yang 6 harinya berarti tanggal 61 ya. Yang 61 sampai berapa berarti 66 hari 60 sampai 67 ini berarti istihadah 68 sampai kedua. Gitu. Anda lebih dilihat malah lebih dari malah lebih kenapa ini hukumnya Hen? Karena nah ini penyelangnya lebih daripada 15 hari. Nah kalau ini kenapa yang ini dihukumi nipas? Karena penyelangnya kurang daripada 15 hari.
dia tuh yang lain. Dia punya harta pasti lebih ya. Ayo siapa yang mau ini datang? Ngomong dulu. Bisa bagi mari dengan sebuah harta. Itu kan setelah yang lipas yang 61 itu termasuknya istihadoh. Yang mana? Itu yang bukan yang enam lagi. Yang ini. Ya, yang satunya kan istihadoh. Terus itu istihadohnya sama kayak dihitungnya 15 ribu. Belum. Jadi kalau semisal ini nih, kalau semisal pas tanggal 61 masih keluar darah, maka namanya mustahadoh atau istihadoh. Nanti konsepnya dikembalikan pada kebiasaan si istri. Kalau misalnya wanita tersebut biasa nipas, berarti yang dulu nipasnya itu misal cuma 30 hari. Ya udah berarti yang dihukum nipas 1 sampai dengan tanggal 30, sisanya istihadoh. Gitu. Jadi konsep istihadoh itu bukan kayak gini. Contoh, seorang wanita mengeluarkan darah 20 hari. Berbicara head ya. Gak bisa 1 sampai 15 head, 16 sampai 20 istihadoh bukan seperti itu. Tapi nanti dikembalikan pada satu, apakah dia punya kebiasaan. Yang kedua, apakah bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Ya, ke situ nanti statusnya. Contoh, kalau semisal seorang wanita mengeluarkan darah 20 hari, kemudian dia punya kebiasaan headnya itu cuma 10 hari, maka yang dihukumi headnya 1 sampai dengan tanggal 10, 11 sampai tanggal 20 itu istihadoh. Nanti di bab yang ketiga. Ya. Makanya nanti istihadoh akan terbagi menjadi 7 bagian, 7 golongan. Gitu ya. Tapi sebelum ke situ ya ini dulu aja. Ala jawab. Mana bita ke mana bita? Kapeling ngesian. Mangsa suci. Pahamnya? Nipas paham gak sampai situ? Faisal? Paham deh? Kemana boga pamajikan ngalahirkeun. Setelah ngalahirkeun kemudian nipas karek 10 poe. Eureun nipasna. Kira nyameureun itu kumaha masih kena nipas atau henteu? Pas tanggal 10. Ya, pas tanggal 11 suci. Berarti pas tanggal 11 suci dihukumi suci, langsung mandi, tanggal 11 langsung mandi. Ya. Adapun nanti tapas tanggal 25 semisal keluar lagi, oh berarti darah itu sudah dinamakan darah haid. Karena penyelangnya sudah 15 hari. Terus baca lagi lah deh, Pak. Mangsa suci anu misa Pangeling lah tuh. Pangeling. Mangsa suci anu misa antara head sareng nipas sareng head, nipas sareng nipas eta untuk kedah dugi 15 dinten 15 wengi. Tapi mungkin dae sadinten sawengi atawa kirang. Beda jeung mangsa suci anu misa antara head sareng head eta kedah 15 dinten 15 wengi. Contoh awewe keur hamil ngaluarkeun getih 5 dinten teras terus mampet sadinten. Pura-pura teras Mampet sadinten teras terus ngalahirkeun anu langsung nipas selami 40 dinten. Maka getih anu sateu acan ngalahirkeun eta getih head. Waktu mampet salami sadinten eta suci anu misa antara head sareng nipas. Dah. Preparing itu peringatan, warning. Masa suci pemisah antara haid dengan nipas, nipas dengan haid, nipas dengan nipas itu tidak disyaratkan 15 hari. Jadi
pemisah minimal 15 hari itu berbicara ketika antara haid dengan haid. Kayak tadi, ngeluarin darah 10 hari, setelah itu kemudian suci 15 hari. Pas tanggal 26 ngeluarin lagi darah, oh berarti darah itu sudah dinamakan darah haid. Kenapa? Karena pemisahnya sudah 15 hari antara haid dengan haid. Tapi kalau antara haid dengan nifas itu tidak disyaratkan 15 hari. Contoh, seorang wanita dalam keadaan hamil haid. Kenapa? Ya karena menurut kaul yang sahih bahwa wanita hamil pun haid. Ya. Wanita hamil 9 bulan haid selama 5 hari. Setelah itu berhenti, kemudian melahirkan. Setelah melahirkan keluar lagi darah nifas. Itu kan masa sucinya baru 1 hari. Ya gak apa-apa. Karena pemisah antara haid dengan nifas tidak disyaratkan 15 hari. Ya. Atau pemisah antara nifas dengan haid. Tuh contoh yang kedua. Baca lagi aja, Bang. Awewe ngalahirkeun darah terus nifas salami 60 dinten 60 menit terus mampet salami sedinten terus keluar getih deui salami 7 dinten mangka getih anu 7 dinten eta kalebet haid waktu mampet anu lamina sadinten eta mangsa suci anu misahkeun antara nifas sareng. Nah, contoh yang kedua, pemisah antara nifas dengan haid. Seorang wanita nifas selama 60 hari dari tanggal 1 sampai hari ke-60. Setelah itu mampet beres, berarti adus seperti biasa. Pas tanggal 61 berarti suci. Pas tanggal 62 mengeluarkan darah lagi. Oh, darah di hari ke-62 itu namanya darah haid. Kenapa darah haid? Karena sudah ada pemisah 1 hari. Ya. Bahkan kalau misalnya bisa secara detail, sekalipun masa pemisahnya itu cuma 1 jam. Pas hari ke-60 ke-61-nya. Pas di hari ke-60 akhir waktu semisal. Suci itu. Sucinya cuma 1 jam. 1 jam kemudian di hari ke-61 ngeluarin lagi darah, maka darah di hari ke-61 itu sudah dinamakan darah haid. Kenapa? Karena sudah ada pemisah sekalipun cuman 1 jam. Sekalipun cuman 1 menit atau bahkan kalau bisa sekalipun cuman 1 detik. Ya kan susah. Ya. Yang penting mah ada masa pemisah. Tapi kalau semisal tidak ada pemisah antara hari ke-60 ke-61-nya nyambung, maka nanti masuknya pada konsep istihadoh. Ya. Konsepnya ke istihadoh nanti. Paham nggak, Fir? Hah? Paham nggak? Paham tuh? Maksimal nifas 60 hari. Setelah 60 hari kemudian dia suci. Sucinya cuma 7 hari. Dalam contoh ya. Pas hari ke-68 keluar lagi darah. Berarti darah di hari ke-68 itu adalah darahnya darah haid. Kenapa? Karena masa suci pemisah antara haid antara nifas dengan haid tidak disyaratkan harus 15 hari. Terus contoh yang terakhir. Awewe ngalahirkeun terus nifas selami 60 dinten 60 wengi. Sedangkan eta awewe dina sajero nifas fungsi dijima ku salahina. Sabada nifas eta getih mampet salami sadinten terus eta awewe sebab fungsi dijima tea ngalahirkeun deui rupa getih kintel alakoh. Terus nifas deui selama 10 dinten tah waktu mampet anu lamina sadinten eta suci anu bisa antara
contoh yang ketiga adalah pemisah antara nipas dengan nipas. Maksudnya gimana? Begitu. Seorang wanita mengeluarkan darah setelah melahirkan. Ya. Gak tahu ceritanya gimana, mungkin suaminya lupa. Pas tanggal 1 setelah melahirkan istrinya dijima. Pas tanggal 1 tuh setelah melahirkan dalam keadaan nipas, istrinya dijima. Ya. Terus setelah 60 hari kemudian suci itu 1 hari. Nah pas hari ke-62 ternyata tanpa disangka dari hasil jima 2 bulan yang lalu itu ternyata jadi. Ya, pas hari ke-62 ngeluarin lagi berupa alakoh atau keguguran. Alakoh itu keguguran. Ya, darah yang menggumpal berbentuk alakoh. Berarti keguguran pas hari ke-62. Nah maka setelah itu keluar lagi darah nipas, maka darah tersebut sudah dinamakan darah nipas. Berarti itu contoh pemisah antara nipas dengan nipas. Ya, antara nipas dengan nipas itu contohnya. Jadi pemisahnya enggak harus 15 hari. Sekalipun cuma 1 hari, tetap itu sudah dinamakan masa suci. Gitu. Ya. Tetap sudah dinamakan masa suci. Paham nggak? Jadi ini ya yang tadi antara nipas dengan haid masa suci gak harus 15 hari itu berbicara ketika haidnya itu sudah melebihi 60 hari. Ya. Sudah melebihi maksimal. Kalau semisal masih berada dalam ruang lingkup 60 hari, maka syaratnya darah yang kedua bisa dinamakan darah haid ketika ada pemisah 15 hari. Gitu. Saya tanya gini, contohnya gini. Seorang wanita mengeluarkan darah nipas 40 hari. Ya. Kemudian pas hari ke-41 sampai hari ke-50 suci. Pas hari ke-51 keluar darah lagi. Yang menjadi pertanyaan, darah yang keluar di hari ke-51 darah apa? Darah apa, Sabir? Kenapa darah nipas? Hah? Karena pemisahnya cuma 9 hari. Atau contoh yang kedua, seorang wanita nipas selama 30 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Setelah itu suci. Kemudian keluar darah lagi di tanggal atau di hari ke-50, maka darah tersebut dihukumi darah haid. 1 sampai tanggal 30 nipas, tanggal 31 sampai dengan tanggal 50 suci. 51 keluar lagi darah, maka tanggal 51 darahnya apa? Darah haid. Kenapa darah haid? Lebih dari 15 hari. Nah gitu. Paham gak? Ada pertanyaan nggak sampai sini?
pertanyaan enggak? Doa? Apa hitungan jam misalnya hari ini? Total 24 jam atau 1 hari Masehi kalender. Kalau 24 jam itu 1 harinya itu berarti apakah sesuai kalender Hijriyah atau sesuai kalender Masehi? Ya sama aja. Antara kalender Hijriyah dengan kalender Masehi sama saja kalau dalam masalah jam. Jadi 1 hari baik secara Hijriyah ataupun Masehi tetap jumlahnya 24 jam. Wallahu a'lam bishawab. Rabbina bana bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi bagina wa bagi alana wa ghorabati